Selamat pagi Bu Sherly. Di sini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang di samudera. Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Siapan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peran penting bagi keamanan militer Jepang. Tindakan Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Dunia membuat mereka mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso pada 7 September 1944. Janji tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mendukung rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan sekutu. Sebagaimana langkah konkret, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidikan Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan ini bertugas untuk merancang persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara dan sistem pemerintah. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut, namun langkah Jepang ini bukan semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia, melainkan lebih untuk mempertahankan posisinya di tengah situasi perang yang semakin tidak menguntungkan. Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil Teracui ke Vietnam. Di hari penghebohan Nagasaki 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman berangkat ke Dalat untuk memenuhi panggilan jenderal yang berkedudukan di sana. Selain membicarakan pengantar anggota PPKI, tujuan pemanggilan Soekarno-Hatta dan Rajiman Weodingrat adalah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi juga menyampaikan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mendatangi perjanjian Potsdam. Sejak tanggal 15 Agustus 1945 berstatus vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Rapat Gedung Bakteriologi sore hari 15 Agustus 1945, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes. Mereka dibawa ke salah satu markas pemuda di Jalan Perapatan 10. Peristiwa penculikan Rengdenglok. Peristiwa Rengdenglok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini diantara lain salah satu penyebab penculikan di
Rengdenglok adalah Soekarno dan Hatta, tidak berpengaruh oleh Jepang. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan.